Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nihi wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa 'amala. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif 'anna sayyi'aha la yasrifu 'anna sayyi'aha illa anta. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimah, ikhwan dan akhwat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmatnya dan juga beserta karunia-Nya. Dan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa bersyukur atas segala nikmat dan karunia tersebut. Dan juga kita senantiasa berselawat kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terakhir kita membahas bab sebelumnya, bahwasannya bab tentang ja'a minat taghlid fi man 'abadallah inda qabr rajulin salih, tentang larangan keras yaitu kita berdoa di kuburan orang saleh untuk berdoa atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita lanjutkan pada malam hari ini bab yang ke-20, babu ma jaa annal ghuluwa fi qubur salihin yusayyiruha awthanan tu'badu min dunillah. Naam, tafadhal. Bismillah. Ahsanallahu ilaikum. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala fi kitabih Kitab at-Tauhid, bab ma jaa anna al-ghuluwa fi quburi salihin yusawwiruha awthanan tu'badu min dunillah. Rawa Malik fil Muwatta أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا تعبد اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. Bab yang ke-20 tentang sikap berlebihan terhadap kuburan orang-orang soleh akan menjadi kuburan itu sebagai berhala yang disembah selain Allah. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bab yang ke-20 tentang annal ghuluwa fi qubur salihin, berlebih-lebihan terhadap kuburan orang saleh, kuburan orang saleh akan menjadikan kuburan tersebut sebagai berhala disembah, sebagai berhala yang disembah. Ya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan di bab yang ke-20, bahwasannya berlebih-lebihan terhadap kuburan orang saleh akan menjadikan kuburan tersebut
sebagai berhala yang disembah. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus ingat dan harus tahu bahwasannya berlebihan kepada orang soleh itu ada dua bentuk. Ada dua bentuk. Yang pertama, berlebihan di dalam hal wasilah atau pengantar. Kepada Allah di kuburan tersebut. Ya, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada dua bentuk orang yang berlebihan kepada orang-orang saleh. Yang pertama, berlebihan di dalam hal wasilah. Apa itu wasilah? Adalah pengantar kepada Allah Subhanahu wa taala di kuburan tersebut. Artinya, dia berdoa atau sholat di kuburan sebagai wasilahnya, sebagai perantaranya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang dia berdoa dan mengerjakan salat, beribadah di kuburan karena mereka beranggapan bahwasannya beribadah di kuburan, berdoa di kuburan, mengerjakan salat di kuburan, membaca Al-Qur'an, tilawatul Qur'an di kuburan ini lebih khusyuk daripada dikerjakan di dalam masjid. Jadi mereka berlebih-lebihan melakukan ibadah tersebut karena apa? Karena mayit tersebut atau orang soleh tersebut hanya sebagai perantara atau wasilah saja. Ini bentuk yang pertama. Dan bentuk yang kedua, kalau yang pertama itu adalah berlebihan kepada orang soleh di dalam wasilah, dalam perantara. Yang kedua adalah berlebihan di dalam tujuan. Kalau yang pertama dia sebagai wasilah saja, sebagai perantara saja. Yang kedua memang sebagai tujuan utama. Dia berdoa orang tersebut berdoa langsung meminta kepada orang saleh
yang ada di dalamnya, kepada orang soleh tersebut. Jadi hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi bentuk yang kedua, dia berlebihannya langsung kepada tujuan. Dia berdoanya langsung kepada orang saleh yang ada di dalam kubur tersebut. Seperti dia berdoa, ya wali fulan, tolong kabulkan doa saya. Ini langsung kepada tujuan. Kalau yang pertama hanya sebatas wasilah, hanya sebagai perantara saja. Dia berdoa di kuburan tersebut, bukan dia meminta kepada penghuni kubur tersebut. Bukan yang dia berdoa kepada orang yang dalam kubur tersebut. Tapi hanya sebatas wasilah saja. Hanya sebatas perantara saja. Ya, karena mereka berdoanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala melalui perantara orang saleh tersebut yang ada di dalam kubur tersebut. Sedangkan bentuk yang kedua, berlebihannya memang sebagai tujuan utama. Mereka berdoa memang betul-betul kepada orang saleh tersebut. Ya tungku fulan, tuanku fulan, ya wali fulan, ya ustadz fulan, ya buya fulan. Dia memang berdoanya langsung kepada penghuni kubur tersebut. Dan kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, muallif yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, yang luar biasanya kita lihat beliau bab sebelumnya tentang apa? Berlebih-lebihan. Apa Pak? Coba lihat catatannya Pak. Babu taghlid, larangan keras berlebihan orang yang berdoa di sisi kuburan orang soleh. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tapi di sisi kuburan orang soleh. Ini bentuk yang mana Pak? Pertama atau kedua? Bentuk yang pertama. Jadi bab sebelumnya, bab 19 itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala menjelaskan tentang berlebihan jenis yang pertama. Bahwasannya berdoa di sisi kuburan orang soleh, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di sisi kuburan orang soleh, ini mengantarkan kepada apa? Kepada berlebihan kepada orang soleh jenis yang kedua. Berawal dia berdoa hanya sebatas perantara dahulu, lalu lama kelamaan dia bergeser, lalu dia berdoa kepada penghuni kuburnya itu langsung. Dan memang seperti itu jamaah. Sebagaimana kita melihat kisah orang-orang yang melakukan kesyirikan pertama sekali, dan itu terjadi di zaman Nabi Nuh alaihi salam. Sebagaimana yang sudah kita katakan, jarak antara Nabi Adam alaihi salam itu dengan Nabi Nuh alaihi salam berapa generasi, berapa kurun? Disebutkan adalah 10 kurun. Jadi jarak Nabi Adam dengan Nabi Nuh itu 10 kurun, 10 generasi. Ya, ada yang mengatakan kurun di sini adalah abad, ada yang menerjemahkan adalah generasi. Jadi awalnya dahulu jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, dari zaman Nabi Adam alaihi salam sampai sebelum Nabi Nuh alaihi salam diutus, semua mereka masih bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampailah di suatu masa karena kebenaran ketika seorang sudah semakin jauh dari ilmu, maka lama kelamaan akan tergerusnya ilmu ini, maka itu juga tergerusnya tauhid yang ada pada generasi tersebut. Sehingga di suatu masa mereka mendapati orang soleh mereka meninggal dunia, lalu mereka mendapatkan bisikan dari setan bahwasannya coba dibuatkan foto orang soleh atau lukisan gambar orang soleh sebagai apa? Sebagai pengingat, sebagai untuk semangat kita beribadah. Ya, dibuatkan gambar orang soleh tersebut bukan untuk disembah awalnya.
Tapi sebatas apa? Agar mengingat bahwasannya orang soleh ini membuat kita lebih semangat di dalam beribadah. Agar kita bisa lebih semangat, lebih giat, lebih bersungguh-sungguh di dalam beribadah. Ini niat awalnya. Tidak langsung apa? Menyembah patung, menyembah orang soleh tersebut. Lata dan Uzza, dan juga yang sama sembah-sembahnya orang apa? Orang-orang yang ada di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Yang awalnya adalah orang-orang soleh yang tujuannya untuk mengingatkan mereka agar mereka lebih giat dalam beribadah. Lama kelamaan bergeser sampailah mereka menyembah patung, menyembah berhala. Jadi berlebihan kepada orang soleh berawal dari sebagai wasilah pertama, sebagai perantara terlebih dahulu, baru lanjut kepada tujuan bahwasannya lama kelamaan mereka menyembah orang yang ada di dalam kubur tersebut. Maka kita yang kita pelajari pada malam hari ini adalah lanjutan dari bab sebelumnya. Bab yang pertama menjelaskan tentang berlebihan kepada orang soleh sebagai perantara. Sekarang kita masuk ke pembahasan berlebihan kepada orang soleh sebagai tujuan. Sebagaimana yang terjadi di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Ya, selama 10 generasi, 10 apa? Ada yang mengatakan 10 abad. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwasannya umur Nabi Nuh alaihissalam itu lebih daripada 1000 tahun. Berdakwahnya saja alfasanatin illa khamsina ama. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah selama 950 tahun lamanya. Itu belum diutusnya dia sebagai seorang rasul, belum lagi dengan ketika dia membangun kapal. Jadi kata para ulama, umurnya berkisar lebih daripada 1000 tahun. Kalau Nabi Nuh saja 1000 tahun, maka generasi-generasi sebelum-sebelumnya juga hampir mirip-mirip. Jadi jarak antara Nabi Adam alaihissalam itu berkisar 10.000 tahun kepada zaman Nabi Nuh alaihissalam. Karena ada 10 generasi. Ya, kalau kita terjemahkan 10 abad, maka rasanya tidak cocok. Iya kan jemaah? Karena kalau 10 abad itu 1000 tahun. Sementara Nabi Nuh alaihissalam saja umurnya lebih daripada 1000 tahun. Sementara disebutkan jaraknya Nabi Nuh dengan Nabi Adam itu sangat jauh. 10 generasi. Sangat wajar kalau sudah jauh dari ilmu, maka lama-kelamaan orang pun akan tergerus dari segi tauhidnya, dari segi akidahnya. Maka ini diantara tujuan kita, kenapa kita memperbanyak kajian-kajian tentang akidah, agar kita semakin paham, semakin mengerti bahwasannya betapa pentingnya kita mempelajari akidah yang benar. Karena kalau ini tidak kita pelajari, maka lama-kelamaan akidah kita akan tergerus sedikit demi sedikit. Tauhid kita juga sama, akan lama-kelamaan akan tergerus sedikit demi sedikit. Jadi yang kita bahas insyaallah ta'ala pada malam hari ini adalah tentang berlebihan kepada orang soleh sebagai tujuan. Ya, sebagaimana dalil yang pertama, Nabi SAW menyebutkan bahwasannya Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, jangan jadikan kuburanku sebagai sembahan atau berhala yang disembah. Maka kita melihat dan kita menyaksikan bahwasannya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sangat disayangkan kalau ada dai-dai yang mengajak umatnya, mengajak jamaahnya untuk mengerjakan ibadah dan salat di kuburan. Walaupun misalkan mereka tidak berkeyakinan, itu mereka tidak berdoa kepada orang yang di kuburan langsung, tapi itu merupakan sebagai wasilah. Sebagai apa? Sebagai perantara. Dan juga jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan kuburan, apa sih tujuan kita tak kala kita menghadiri atau berziarah ke kuburan? Apa tujuan kita? Berziarah ke kuburan, jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berziarah ke kuburan itu ada tujuan. Ke kuburan
ada dua tujuan. Yang pertama adalah, apa tujuan kita berziarah kubur jamaah? Tujuan pertama kita berziarah ke kuburan untuk mengingat kematian. Ya. Mengingat kematian. Mengingat kematian dan akhirat. Ya, kita melihat bahwasannya Nabi SAW termasuk sering beliau berziarah kubur. Apa tujuannya? Untuk mengingat kematian dan akhirat. Dan kita juga disunahkan bagi laki-laki untuk berziarah kubur. Ya, terkadang kalau kita mungkin, gimana Bapak Ibu jamaah? Kalau kita berziarahnya malam-malam. Bapak Ketua, kita berziarah ke kubur malam-malam untuk mengingat kematian. Gimana kira-kira Pak? Agak berat rasanya. Kok agak berat Pak? Iya, ada rasa-rasa rasanya. Ya, kita kan udah belajar akidah nih Pak, udah belajar tauhid nih. Kalau kita masih ragu juga lagi tuh. Oh, kalau jengking. Takut ada ular. Takut ada nanah. Kok lain, Mbak? Rasulullah ke Baqi malam-malam, Mbak. Pernah satu kali Rasulullah SAW pergi ke Baqi malam-malam. Aisyah penasaran, menguntit dari belakang. Mana Rasulullah malam-malam ini gitu. Ternyata ke Baqi. Akhirnya Aisyah pun cepat baliknya. Ya Rasulullah berziarah kubur malam. Nah, Rasulullah nih Pak. Gelap-gelap. Sepertinya Pak, ini mungkin di antara pengaruh film waktu kita masih kecil dan ditambah dengan cerita-cerita ini yang membuat kita untuk berat berziarah ke kuburan gitu. Kalau kita cobalah misalkan di Masjid Nabawi, ziarah kita ke kubur Baqi malam-malam, biasa aja. Atau di mana aja lah kita. Ziarah kita misalkan malam-malam ke kuburan di Saudi misalkan, atau ya misalkan ke Amerika kita misalkan, atau ke Eropa, ada kuburan di sana, biasa kita lewatnya. Kan untuk ingat kematian. Ya mengingat kematian kan tidak harus, ya tidak mesti juga kuburan kaum muslimin. Boleh kita berziarah kuburan orang kafir juga boleh. Kan untuk mengingat kematian. Untuk bahwasannya kita ini meninggal, pasti kita akan meninggal dunia. Kita tidak akan abadi, boleh. Yang kedua tujuannya adalah apa? Adalah mendoakan. Mendoakan si mayit. Nah, ini tujuan yang kedua. Kalau mendoakan, ya itu baru wajib kita harus hadir ke menziarahi kuburan kaum muslimin. Tidak boleh kita datang ke kuburan orang kafir, tapi mendoakan tidak boleh. Tapi kalau hanya sekedar mengingat kematian, bahwasannya kita ini akan meninggal dunia, kullu nafsin dha'iqatul maut, maka itu tidak masalah. Kuburan mana saja pun boleh kita lihat, boleh kita ziarahi. Karena tujuannya apa? Untuk mengingat kematian dan akhirat. Akan tapi kalau untuk mendoakan si mayit, di antara yang disunahkan oleh Rasulullah SAW ketika mayit sudah dikuburkan, apa kata Rasulullah? Udu'u li akhikum atau istaghfiru li akhikum. Fa innahu al-an yus'al. Kata Nabi SAW, doakanlah ampunan bagi saudara kalian karena saat ini dia sedang ditanya. Dan berdoakanlah at-tatsbit agar dia bisa
mendapatkan ketetapan di dalam menjawab fitnatul qabr, fitnah kubur. Ya, jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau untuk tujuan yang mendoakan si mayit, maka itu adalah harus kuburannya kaum muslimin. Tidak boleh kita datang berziarah kuburan orang kafir untuk mendoakannya, tidak boleh. Tapi kalau untuk sekedar mengingat kematian, mengingat akhirat, maka boleh. Tapi kalau tujuan yang kedua itu harus apa? Harus yang untuk kaum muslimin saja. Artinya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ini adalah tujuan kita di dalam berziarah kubur, maka tidak ada bedanya antara kuburan orang saleh dengan kuburan yang bukan orang saleh. Karena tujuan kita berziarah itu cuma dua. Yang pertama untuk mengingat kematian dan akhirat. Yang kedua adalah untuk mendoakan si mayit. Bukan meminta doa kepada si mayit, tidak. Jadi kita yang mendoakan kepada si mayit. Karena si mayit tidak bisa lagi beribadah. Kata Rasulullah SAW, "Idza matal insan inqata'a anhu amaluhu illa min thalathin." Kata Nabi SAW, ketika seorang manusia telah meninggal dunia, maka akan terputuslah seluruh amalan-amalannya. Si mayit yang sudah meninggal dunia, dia tidak bisa menambah amalannya. Dia tidak bisa menambah ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kita hadir berziarah kubur, kita doakan kepada si mayit, ya, agar dia mendapatkan amalan tambahan, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, menambah kebaikan dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini dia tujuan kita berziarah. Artinya tidak ada bedanya antara kuburan orang yang saleh dan kuburan umum. Karena tujuannya sama. Sebagaimana contoh yang sudah kita pelajari bersama, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma la taj'al qabri wathanan. Ya Allah, jangan jadikan kuburanku sebagai wathanan, sebagai berhala untuk disembah sebagai tujuan. Dan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga dibangunlah 3 dinding yang kokoh untuk melindungi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam agar jangan orang-orang berlebih-lebihan ghulu kepada kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini dia jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk ke dalil yang pertama. Dalil yang pertama yang dicantumkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, kita bagi 2 di sini. Allahumma la taj'al qabri Allahumma la taj'al Allahumma la taj'al qabri wathanan. Wathanan yu'bad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Allah, la taj'al qabri, janganlah jadikan kuburanku
kuburanku wathanan, sebagai berhala, sebagai berhala yu'bad, yang disembah. Ya, sebelum kita masuk penjelasan hadis ini dicantumkan oleh Imam Malik rahimahullahu taala di dalam kitabnya Al-Muwatta dari jalur Zaid bin Aslam an Atha bin Yasar an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu disebutkan hadis ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau di dalam Musnad dalam Muwatta Imam Malik disebutkan sanadnya dari Zaid bin Aslam dari Atha bin Yasar. Atha bin Yasar, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukan seorang sahabat. Dia adalah tabi'in. Jadi disebutkan bagaimana dari Zaid bin Aslam dari Atha bin Yasar, ini adalah tabi'in, langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gimana jemaah? Ini tabi'in tapi dia meriwayatkan langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin atau tidak? Mungkin enggak, Pak? Kenapa tidak mungkin? Ya, karena kalau tabi'in dia tidak berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau dia berjumpa dengan Rasulullah bukan tabi'in namanya, sahabat namanya. Nah, bagaimana maksudnya nih, Pak? Artinya dalam hadis dalam Imam Malik ini adalah hadis yang mursal, hadis yang munqati, ada yang terputus. Jadi dari Zaid bin Aslam, di atasnya Atha bin Yasar, ya mungkin saya contohkan. Ini hadis seharusnya di sini sahabat. Sahabat, baru tabi'in, baru atba'ut tabi'in. Di bawahnya atba' tabi'in. Ya, di sini Zaid bin Aslam, di atasnya siapa? Atha bin Yasar. Atha bin Yasar. Lalu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya di sini terputus dia. Ini namanya hadis yang mursal. Hadis yang munqati, yang dia tidak sambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seharusnya seperti ini jemaah. Sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in baru setelahnya. Haddatsana itu nih ya. Itu yang disebut dalam periwayatan hadis sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang dicantumkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dari Muwatta Imam Malik, ini jalurnya. Zaid bin Aslam, Atha bin Yasar an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Artinya hadisnya dhaif, hadisnya lemah. Kenapa lemah? Karena terputus. Munqati dia, terputus di sini. Maka ternyata ada jalur yang lebih lengkap. Dalam Musnad Al-Bazzar disebutkan Zaid bin Aslam di sini Atha bin Yasar ada nama sahabatnya dari Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri. Nah, ini yang sahabat. Ini dia. Nah, ini yang tabi'in tadi. Ini atba'ut tabi'in. Artinya ada di dalam Musnad Al-Bazzar sanad yang tersambung kepada hadis ini.
Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi hadis ini kan terputus nih, hadisnya lemah. Ternyata ada hadis yang lain yang lengkap sanadnya. Maka hadis yang ini melengkapi hadis ini sehingga dia kuat. Sehingga dia jadinya hadis yang marfu, hadis yang tersambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi asalnya kalau disebutkan tabi'in saja itu mesti hadisnya mursal. Mesti hadisnya terputus karena tidak mungkin tabi'in meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung. Kenapa? Karena tabi'in dia tidak berjumpa dengan Nabi. Karena syarat sebagai seorang sahabat disebutkan dalam penjelasan dari Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala adalah siapa? Man laqiyan Nabi. Syarat sahabat Nabi itu yang pertama dia berjumpa dengan Nabi. Kalau dia tidak berjumpa, maka dia tidak dikatakan sahabat. Karena syaratnya pertama, dia berjumpa dengan Nabi. Baik dia bisa melihat maupun tidak bisa melihat. Contohnya yang tidak bisa melihat siapa jamaah? Ya, Ibnu Ummi Maktum. Dia tidak bisa melihat. Apakah dia tidak dikatakan sahabat? Dia dikatakan sahabat. Walaupun dia misalkan melihat Nabi dari jarak jauh sekalipun, tetap dia sebagai seorang sahabat. Intinya dia berjumpa dengan Nabi. Ini yang pertama. Apakah ini saja? Apakah semua yang bertemu dengan Nabi adalah sahabat? Ya, tidak semuanya. Ada syarat berikutnya. Syarat berikutnya adalah apa? Dia harus beriman. Kalau dia tidak beriman, kalau dia berjumpa dengan Nabi dan dia tidak beriman, dia dikatakan sahabat. Abu Jahal dia dikatakan sahabat. Abu Lahab, keluarga Nabi, tidak dikatakan sahabat. Walaupun dia berjumpa dengan Nabi. Karena berjumpa saja, sekedar berjumpa, tidak cukup menjadikan dia sebagai sahabat. Kecuali syarat yang berikutnya dia harus beriman. Apakah cukup dengan beriman saja? Tidak. Yang ketiga, wa mata 'alal Islam. Dia harus meninggal dalam kondisi muslim. Karena ketika Nabi SAW wafat, ada orang yang mereka murtad. Ada yang mereka riddah, yang keluar dari agama Islam. Ada yang mereka tidak menunaikan zakat dan yang lainnya. Jadi yang seperti ini, kalau dia sudah berjumpa dengan Nabi, dia beriman, tapi dia murtad, maka tidak dikatakan sebagai sahabat. Karena yang ketiganya apa? Dia harus apa? Harus meninggal dalam kondisi muslim, dalam kondisi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi hadis ini yang dicantumkan oleh Imam Malik dalam kitabnya Muwatta, yang mana beliau mencantumkan hadis yang mursal. Lalu ada hadis yang lainnya dalam Musnad Al-Bazzar dalam jalur yang lebih lengkap dengan sanad yang lebih lengkap. Sehingga hadis tadi yang terputus ada penguatnya maka menjadi hadis yang sahih. Pada asalnya kalau hadisnya terputus maka tidak boleh kita menggunakan hadis tersebut. Kalau ada penguatnya baru bisa kita ambil hadisnya. Dan juga di dalam Musnad Imam Ahmad ada hadis yang mirip juga dengan hadis ini dari sahabat nabinya, bukan Abu Sa'id, ini kan dari Abu Sa'id, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadisnya adalah Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ini yang pertama. La'anallah, yang hadis sebelumnya adalah yang sudah kita ambil juga, la'anallah qauman ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Tambahannya itu berbeda sedikit dengan hadis yang kita bahas pada malam hari ini. Kalau hadis dari Abu Hurairah, la'anallahu qauman, Allah Subhanahu wa taala melaknat satu kaum yang mereka ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Yang mana mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid, sebagai tempat ibadah. Jadi ini muatan dalam segi hadis. Jadi kalau hadisnya, misalkan hadisnya terputus tapi ada hadis yang penguat, maka dia terangkat derajatnya menjadi hadis yang sahih. Kalau hadis yang lemah,
ada hadis yang lemah, saling menguatkan, maka menjadi hadis hasan. Ya, ini dalam ilmu hadis. Ya, kita bahas dalam hadis ini, dalam riwayat yang dicantumkan oleh Imam Malik dalam kitabnya Muwatta. Beliau mencantumkan hadis yang dibawa oleh Atha bin Yasar an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Nabi SAW bersabda, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, jangan jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Ini jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita masukkan ke berlebihan kepada orang soleh ini masuk ke kategori mana? Yang pertamakah atau yang kedua? Yang kedua, Pak. Yang pertama itu kedua. Ya, dia masuk dalam jenis yang kedua. Jadi ini merupakan jenis yang kedua. Jenis yang kedua. Kenapa kedua? Karena mereka berlebih-lebihannya kepada kuburan Nabi SAW sampai menjadikan kuburan tersebut sebagai berhala. Sebagaimana yang sudah kita lewati bersama, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Nabi SAW agar kuburan Nabi ini tidak disembah, sehingga dibuatlah dinding berlapis-lapis atau 3 lapis untuk melindungi agar kuburan Nabi ini tidak menjadi berhala untuk disembah. Ya, sebagaimana yang sudah kita gambarkan di pertemuan sebelumnya. Jadi qabri wathanan yu'bad, sebagai berhala yang disembah, ini sudah masuk kepada kategori sebagai tujuan, bukan sebagai apa? Bukan sebagai perantara. Mereka yang berdoa di kuburan Nabi itu yang mereka harapkan ini. Tujuannya ini, bukan tujuan yang pertama, bukan sebatas wasilah. Kita berdoa kepada Rasulullah agar Rasulullah SAW meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar doa kita dikabulkan. Bukan itu jemaah. Tapi yang diinginkan ini. Ya. Dan inilah yang Nabi SAW berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar kuburan beliau dilindungi, jangan dijadikan sebagai tempat untuk ibadah. Dan yang berikutnya, sambungan dari ini adalah apa? Sambungannya, ishtadda ghadaballah. Ishtadda ghadaballah. Ghadaballah ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Qubur anbiya'ihim masajida. Yang kedua, dari sambungan dari hadis ini, ishtadda ghadaballah. Allah Subhanahu wa taala murka. Allah murka kepada suatu kaum, yang mereka menjadikan kuburan anbiya'ihim, nabi-nabi mereka, sebagai masjid.
sebagai masjid. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini jenis yang mana? Pertama atau yang kedua? Yang sabda hadis Nabi ini, ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid, sebagai tempat ibadah. Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama. Karena yang pertama apa jamaah? Mereka berdoa di kuburan bukan meminta kepada penghuni kubur tersebut. Akan tapi hanya sebatas wasilah. Ya ambo kalau berdoa di kuburan ambo lebih khusyuk rasanya lah. Ambo kalau sholat di kuburan lebih khusyuk daripada di masjid. Nah, ini dia masuk poin yang pertama. Jadi mereka berdoa beribadah di sana sebagai wasilah, sebagai perantara. Jadi dua dalil ini menyebutkan bahwasannya kuburan yang pertama tidak boleh kita menjadikan kuburan sebagai masjid, sebagai tempat ibadah, sebagai untuk beribadah di sana, karena kuburan bukan untuk tempat ibadah. Sebagaimana hadis yang sudah kita lewati bersama, kita diperintahkan untuk membaca Al-Quran di dalam rumah kita, untuk menghidupkan sholat-sholat sunnah di rumah kita. Apa tujuannya? Agar rumah kita tidak seperti kuburan. Agar rumah tidak seperti kuburan, maka hidupkanlah rumah tersebut dengan tilawatul Quran. Karena jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara keberkahan di dalam rumah adalah dengan kita membaca Al-Quran di dalamnya. Agar rumah tangga kita lebih berkah, agar rumah kita menjadi berkah, maka caranya dengan kita menghidupkan ibadah di dalam rumah tersebut. Apalagi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang anak ketika dia di usia dini, dan kita jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersama anak ini waktunya sebentar sekali. 12 tahun ke bawah. Itulah masa anak bersama orang tuanya. Dan kita melihat bahwasannya betapa banyak permasalahan terjadi, problematika banyak terjadi, itu berawal dari lingkungan kecil. Kita melihat bagaimana SDM kita di negara kita ini bagus, ini berawal kepada cangkupannya yang lebih kecil dari segi keluarga. Kalau keluarganya bagus, baik, maka dia akan menghasilkan anak yang baik, sehingga di masyarakat akan menjadi masyarakat yang baik, sehingga menjadi warga negara yang baik. Akan tapi kalau di rumahnya sudah bermasalah, banyak problematika, banyak permasalahan yang si anak dapatkan, apalagi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara hak anak adalah mereka membutuhkan kasih sayang dari orang tuanya. Kalau mereka tidak dapatkan di rumah mereka, maka mereka akan cari kasih sayang tersebut di luar rumahnya. Dan jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang anak apalagi di usia dini, mereka butuh, dan di antara hak mereka adalah mereka butuh manja-manja. Hak mereka minta dimanja. Manja di sini jamaah bukan semuanya dibantu, tidak. Tapi ketika mereka takut, mereka butuh dipegang tangannya. Ketika mereka sedih, dibutuh pelukan, mereka butuh kehangatan. Akan tapi jika mereka tidak mendapatkan hal ini di usia dini mereka, maka mereka akan mencarinya di luar rumah mereka. Maka anak-anak di usia dini jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka membutuhkan keteladanan. Dan kita sebagai orang tua memiliki tugas dan PR yang besar untuk mendidik anak di dalam rumah tangga kita, dalam rumah kita. Bukankah Nabi SAW mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Semua kita atau semua kalian adalah pemimpin. Jika seorang kepala keluarga, dia tidak amanah di dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, dia tidak memberikan haknya kepada istrinya, kepada anaknya, maka akan terzolimi keluarganya tersebut. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, benar dikatakan Nabi SAW, khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kalian adalah yang berbuat baik kepada keluarganya. Terkadang kita jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala
betapa seringnya kita mudah melakukan kebaikan, berbuat baik kepada orang lain, akan tapi kita terlewatkan atau terlupakan orang yang ada di lingkungan keluarga kita. Dan terkadang bahkan kita lihat dan kita saksikan sekarang banyak orang yang lebih hobi nongkrong di luar rumahnya bersama teman-temannya, bersama rekan-rekannya. Terkadang mereka lupa dengan hak dia untuk keluarganya. Dan kita jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang banyak kesibukan di luar rumah, yang selalu nongkrong di luar rumah, apakah ada jaminan bahwasannya teman kita ini akan mendoakan kita ketika kita meninggal dunia? Tidak ada jemaah. Palingan hadir ketika si fulan meninggal, innalillah, lu dikunjungi, disolatkan, dibawa ke kuburan, habis sudah. Ya kalau ada pun yang mengingat hanya waktu sehari, 2 hari, 3 hari, habis itu dilupakan. Lalu siapa yang mendoakan kita? Karena seperti kita lihat tadi bahwasannya di antara tujuan kita berziarah, yang pertama dengan kita berziarah tersebut mengingat kematian, mengingat akhirat. Yang kedua adalah mendoakan untuk si mayit. Kita butuh doa dari orang yang ada di sekitar kita, terutama anak. Karena di antara doa anak yang soleh itu merupakan amalan yang tidak terputus walaupun kita sudah meninggal dunia. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya mari kita hidupkan rumah-rumah kita dengan ibadah-ibadah di dalamnya, dengan tilawatul Quran, agar rumah tangga kita semakin berkah. Kalau rumah tangga kita berkah, maka akan terbentuklah anak-anak yang baik, anak-anak yang saleh. Maka kalau kita lihat banyak yang terjadi kerusakan di masyarakat, itu mesti berawal dari mana? Dari keluarga. Dan jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini di antara yang dijelaskan oleh Nabi SAW, bagaimana beliau sangat-sangat tegas, sangat-sangat keras sekali untuk apa? Untuk menstop agar jangan sampai terjadi kesyirikan. Di antara wasilah atau pengantar menuju kesyirikan adalah dengan apa? Dengan orang yang dia berlebih-lebihan berdoa di kuburan, melakukan ibadah di kuburan. Yang berawal dari sebagai perantara awalnya, lama-kelamaan berubah menjadi sebagai wathanan yu'bad, sebagai berhala yang disembah. Biasanya hal ini dilakukan oleh orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah mereka membangun kuburan-kuburan orang soleh mereka megah-megah, bahkan dibuatkan seperti masjid. Jadi masjid di dalamnya ada kuburan orang soleh mereka untuk mereka beribadah di sana. Padahal ini merupakan apa? Merupakan sarana kesyirikan atau syirik akbar, syirik besar, bahkan bisa menjatuhkan seorang keluar dari agama Islam. Dan jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang sudah kita pelajari bab sebelumnya, bagaimana larangan keras, tegasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Untuk kita menjauhi segala sarana-sarana menuju kesyirikan. Dan bahkan jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu juga terjadi di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum. Sebagaimana di antara kisah yang masyhur jamaah. Kisah yang terkenal, ini sudah jam 8 ya. Kisah yang terkenal adalah bagaimana dahulu Umar radhiyallahu anhu memotong pohon yang mana pohon tersebut adalah pohon tempat dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam dibaiat. Ini dibaiat Nabi SAW ini merupakan kejadian yang luar biasa, peristiwa yang besar. Akan tapi Umar radhiyallahu anhu melihat bahwasannya kalau ini dibiarkan, nanti generasi setelahnya melihat ini merupakan suatu tempat yang keramat. Ya. Ada kalau di Jawa itu ada namanya petilasan. Petilasan itu biasanya jamaah itu tuh tempat orang-orang besar yang mereka singgah di sana. Tempat yang mereka singgah itu menjadi petilasan. Sehingga saat ini banyak dijadikan tempat-tempat untuk ya mereka melakukan kesyirikan, berdoa di sana, sholat di sana, walaupun
berada di daki gunung sekalipun. Akan tapi bagaimana Umar radhiyallahu anhu memotong pohon yang di situ tempat apa? Tempat dahulu Nabi SAW dibaiat. Sebagaimana dalam surat Al-Fat, laqad radhiyallahu 'anil mu'minin idh yubayi'unaka tahta asy-syajarah fa'alima ma fi qulubihim fa'anzalallahu sakinata 'alaihim wa athabahum fathan qariba. Laqad radhiyallahu 'anil mu'minin. Sungguh Allah Subhanahu wa taala ridha kepada orang-orang yang beriman idh yubayi'unaka tahta asy-syajarah. Yang mana mereka berjanji setia kepada Rasulullah SAW di bawah pohon. Pohonnya ini itu yang dipotong oleh Umar. Ini merupakan kejadian yang luar biasa. Bahkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala disebutkan fa'alima ma fi qulubihim. Allah Subhanahu wa taala mengetahui hati-hati mereka. Artinya mereka yang hadir untuk membaiat Rasulullah SAW itulah orang-orang yang keimanan mereka sangat-sangat diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya laqad radhiyallahu, sungguh Allah Subhanahu wa taala ridha kepada mereka. Tahta asy-syajarati fa'alima ma fi qulubihim fa'anzalas sakinata 'alaihim. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan sakinah, ketenangan kepada mereka. Wa athabahum fathan qariba, dan Allah Subhanahu wa taala janjikan bagi mereka kemenangan. Artinya orang-orang yang mereka di sana membaiat Rasulullah ini merupakan apa? Merupakan orang-orang pilihan yang mereka mendapat jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bahwasannya Allah Subhanahu wa taala meridhai mereka. Di antara kita siapa yang mendapatkan sertifikat atau bahwasannya tazkiyah, rekomendasi bahwasannya kita masuk ke dalam surga? Tidak ada. Tapi para sahabat mereka mendapatkannya. Mereka bukanlah orang biasa, mereka adalah sebaik-baiknya manusia. Akan tapi Umar melihat kalau ini dibiarkan, pohon ini dibiarkan, ini lama-kelamaan bisa menjadi tempat orang mencari berkah. Oh, di sini Rasulullah pernah dibaiat. Artinya ini pohon bukan sembarangan pohon. Ya, sehingga Nabi dibaiat di situ dan ada di dalam Al-Qur'an. Tapi ini semua dilakukan oleh Umar untuk apa? Jangan terjadi kesyirikan. Bagaimana Umar tegasnya di dalam hal ini. Sebagaimana Nabi SAW tegas dalam sarana-sarana menuju kesyirikan. Ya. Jadi jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini dia pembahasan kita pada malam hari ini, bahwasannya kita dilarang oleh Rasulullah SAW untuk apa? Untuk menjauhi segala sarana-sarana menuju kesyirikan. Ya, sebelum itu tutup, ya ada pertanyaan yang ana mau tanyakan. Ya, siapa yang bisa menyebutkan ya tentang hadis tadi, orang-orangnya? Ya, dari siapa ke siapa? Dari silakan Pak Ketua. Zaid bin Aslam, atba'ut tabi'in. Atasnya Atha bin Yasar. Terus ya Abu Sa'id Al-Khudri, masyaallah. Luar biasa keterangan. Memang terakui. Walaupun sudah dihapus ya. Jalan. Udah Pak. Satu lagi. Siapa bisa menyebutkan pembelajaran yang kita pelajari bersama pada malam hari ini? Bang Didi lah. Apa yang kita pelajari malam ini, Bang? Ringkas saja. Tujuan berziarah kubur ada dua, Ustaz. Yang pertama untuk mengingat kematian dan akhirat. Ya, tujuan kita berziarah itu mengingat kematian dan akhirat. Yang kedua untuk mendoakan si mayit. Ya, untuk mendoakan si mayit. Silakan, Bang Didi. Allah. Jadi kalau kita berziarah malam-malam, jadi takut atau tidak takut? Takut, Ustaz. Kalau kita masih takut juga berziarah malam-malam jamaah, masih perlu ditambah kita kajian akidah kita nih. Banyak semak sana, Ustaz. Oh, banyak semua. Ya, jadi dulu Nabi SAW berziarah kubur di malam hari. Ya, di antaranya di malam hari.
Ya, karena kita itu di antara pengaruh dari TV dulu, pengaruh cerita-cerita, sehingga terbawa sampai besar. Ya, melewati kuburan aja takut kita. Ya dipertanyakan nih zat akidah kita, tauhid kita. Ya. Nah, barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.